kasih, telah tema kita pada pagi hari ini, berjuang hadirkan tabut Allah seumur hidup. Bukan hanya di tahun ini saja, tapi seumur hidup. Berjuang. Nanti kita akan melihat, oh ternyata tanpa perjuangan tidak bisa cuma memohon. Seperti kita minta makan, minta uang, minta kesembuhan. Cuma kita angkat tangan, cuma berdoa bisa dapat. Tabut Allah tidak bisa dapat. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus kita mempersembahkan dan menunjukkan satu perjuangan. Tuhan, memang saya kepingin tahun ini beda sekali dari tahun-tahun yang kemarin. Siapa yang kepingin tahun ini beda sekali, menjadi istimewa? Tolong angkat tangan kanan saudara. Lebih tinggi lagi katakan, haleluya. Saya percaya melalui firman ini, tahun ini luar biasa di hadirat Allah. Dan bagi pribadi saya, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami akan meraihnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, bila kita sepakat dengan tema ini, maka saya akan mengajak Anda untuk melihat inilah gambaran dua dimensi dari foto ya, dari peti perjanjian atau tabut perjanjian Allah. Komplitnya adalah tabut perjanjian Allah. Ya sudah, tentu ini tidak begitu jelas ya saudara. Kira-kira kita melihat dimensinya saudara dalam dua dimensi. Kira-kira demikian ya saudara. Di atasnya tutup itu menyatu dengan dua malaikat. Malaikat ini adalah malaikat yang tertinggi di dalam susunan kepangkatan malaikat. Malaikat itu ada pangkatnya ya saudara. Nah ini malaikat ini pangkat paling tinggi yaitu kerubion. Nah ini gambar dari dua kerubion yang sayapnya saling berantukan. Ini dari emas, ya solid gold, emas murni sampai ke dalamnya, ya saudara. Dan itu dua kerubion menyatu dengan namanya tutupan grafirat. Nah itu menyatu dengan tutupannya. Tutupannya diangkat, itu emas semuanya, berat sekali. Sehingga dibuka kotak. Kotaknya dalamnya kayu, dilapisi emas luar dalam, sehingga tidak ada satu titik, tidak ada satu celah yang kelihatan kayunya. Itu kotaknya yang di bawah, saudara. Nah di dalam kotak itu ada isi tiga, saudara lihat, saudara. Tongkat Harun yang bertunas, saudara. Dan kemudian mana di dalam bokor kecil, mana yang bangsa Israel hidup di padang pasir, dikasih roti-roti khusus dari sorga setiap pagi, saudara. Bentuknya kecil-kecil seperti biji ketumbar. Orang tinggal menggenggam, makan, itu roti sudah manis. Ya, dan itu sangat kremes. Ibu-ibu bikin kremes apapun, ini lebih kremes. Ya, nah, benda yang ketiga adalah dua loh batu. Saudara lihat, dua loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Jadi kotakannya dari tabut Allah itu isinya 3 benda ini. Tongkat Harun yang bertunas, 1 bokor berisi mana, 1 eva ukurannya, dan 2 loh batu isi 10 hukum Allah. Kemudian dimasukkan di dalamnya dan ditutup dengan tutupan grafirat. Saya perlu menjelaskan ini karena nanti kita akan berbicara tentang tutupan grafirat. Tutupan grafirat tidak ada kayu sama sekali, solid gold. Ya saudara, bersama dengan 2 kerubionnya. Sudah bisa bayangkan berapa berat? Dicari 4 imam yang masih muda dan kuat-kuat untuk mengangkat tabut Allah ini. Karena ini bukan benda yang enteng, benda yang sangat berat. Saudara, asal Tuhan berkenan kepada bangsa Israel, maka di antara 2 sayap malaikat kerubion tersebut akan memancarkan sinar kemuliaan, namanya Shekinah. Nah ini sinar kemuliaan, ini tanda bahwa Tuhan berkenan kepada umatnya. Tetapi ketika umatnya berbuat dosa, ini 2 kerubion tidak bersinar. Tidak ada sinar sama sekali. Ya saudara, sehingga imam besar mulai memeriksa kenapa tidak terjadi sinar. Dia mulai mengirim imam-imam, ya saudara,
orang-orang Lewi untuk menyelidiki ada dosa apa di dalam sekian juta bangsa Israel. Sudah tentu itu penyelidikan tidak mudah. Saudara, barulah ketika ditemukan dosa-dosa, maka imam besar akan memohonkan ampun bagi bangsa Israel. Ya saudara, jadi kalau saudara melihat zaman dulu, itu sangat berbelit-belit. Untuk seorang yang jatuh dalam dosa, untuk mendapat pengampunan dan tidak segera dihukum oleh Allah, Allah membatalkan hukumannya. Itu rentetannya lebih dari 10 saya hitung. Terakhirnya mereka harus menyembelih korban. Darahnya ditaruh di mana? Kemudian dibawa pulang apa? Saudara, susah sekali. Kenapa Tuhan memberikan firman tentang tabut Allah pada awal tahun ini kepada Anda dan kepada saya? Saya juga heran. Saudara. Dan itu semua diringkas, dicakup, saudara, dalam satu bypass, jalan pintas, tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus. Bila saudara melihat di sana tabut Allah, dan saudara melihat di sini, di bawahnya kenyataan ini, maka saudara melihat 2 zaman. Zaman perjanjian lama, sangat berbelit, sangat sulit. Saya hidup di sana. Pada zaman itu saya terlambat minta ampun. Tiba-tiba saya berjalan, das, kilat dari langit menyambar mati saya. Saya masuk rumah, isi rumah saya mati. Saudara, kalau saya terlambat, saya tahu saya harus membawa korban. Saya alasannya saya tidak punya uang. Tuhan bilang kalau kamu miskin, tidak punya uang, kamu bisa beli sepasang burung merpati. Dan kamu mengorbankan burung tersebut. Kalau kamu lumayan punya uang, seekor domba. Kalau kamu kaya, kamu harus korbankan sapi, lembu. Saudara, tetapi karena saya, walaupun saya alasannya miskin, saya menunda. Apa yang terjadi pada saya, saudara? Langsung saya mati. Saya dihukum oleh Tuhan. Entah seseorang akan menusuk saya, membunuh saya, atau saya tiba-tiba kejang dan mati, kena disambar oleh petir dan lain sebagainya. Tuhan mempunyai banyak cara. Itu zaman dahulu kala. Semua katakan, angkat tangan saudara. Terima kasih Bapa, saya boleh hidup di zaman akhir, zaman anugerah, amazing grace, yang luar biasa. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami memohon ampun dan Engkau mengampuni kami. Istimewa pagi ini kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Para kekasih, mari kita akan melihatnya bersama. Di sini Tuhan ingin memberikan perkara-perkara yang besar melalui tabut Allah. Pada zaman ini, saudara, tabut Allah adalah hadirat Tuhan Yesus. Katakan hadirat Tuhan Yesus. Mau angkat 2 tangan saudara? Hadirat Tuhan Yesus. Nah, saben kali saudara begini, angkat tangan. Saudara, engkau mengundang hadirat Tuhan turun dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan malu, jangan sungkan. Ya saudara di rumah, di pekerjaan. Kalau saudara di mobil, saudara merasa ada iblis, ada gangguan, saudara negatif. Angkat tangan saudara. Hadirat Allah. Amin. Turunkan tangan. Itu sebab mudah sekali. Katakan sangat mudah. Saya menerima hadirat Allah. Tetapi saya tulis paling bawah dalam kurung. Ya. Bisa menyertai kita, teruskan. Bisa tidak. Saya ulangi. Bisa menyertai kita, bisa tidak. Nah ini masalah, saudara. Jadi hadirat Allah ini gimana caranya? Kita sudah tidak punya, kalau ada itu. Dan itu masih ada, saya yakin semua negara akan berebutan. Orang-orang Kristen akan selalu hidup di sekitarnya. Jadi jimat.
Ya, dikeramatkan jadi pusaka, itu Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan berkata, jangan ada di hadapanku benda atau ilah atau sesuatu yang kamu sembah. Makanya itu tabut Allah dalam bentuk demikian sudah musnah entah kemana. Barangkali sudah dilebur orang untuk menjadi cincin, menjadi kalung, menjadi perhiasan dan lain sebagainya. Sudah tidak ada, memang Tuhan tidak suka. Ini hanya untuk beberapa saat pada tempo dulu. Saudara, zaman sekarang kita sangat mudah. Tuhan, turunkan hadirat-Mu. Hamba merindukan Engkau. Berikan sorga di dalam hidup hamba yang kemerungsung saat ini. Yang sedang sakit, yang sedang kekurangan uang, yang sedang tidak ada jalan. Tuhan, berikan hadirat-Mu. Sangat mudah. Amin, saudara. Katakan sangat mudah. Itu sebab Anda dan saya harus mengusahakan, memperjuangkan untuk selalu Dia bersama dengan kita. Sebab Dia bisa tidak mau. Kenapa Dia tidak mau? Karena saya jatuh dalam dosa. Saya undur dari Dia. Saya tidak mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup saya. Sehingga Dia meninggalkan saya. Saya tidak punya hadirat Tuhan Yesus. Saudara, sebab pelajaran ini penting sekali. Sehingga kita semua boleh mempelajarinya, bertekad, saya harus selalu ada hadirat-Mu. Amin. Juang untuk meraih hadirat-Nya. Saudara, ada dua proses, ini mudah. Karena kalau saya boleh bilang, proses ini sulitnya 100%. Maka 90% kesulitan sudah Tuhan tanggung. Hanya 10% saja. Tinggal saya niat, saudara niat. Saya mau melangkah, saudara mau melangkah, dapat. Semua yang keberatannya, semua yang mustahilnya manusia, gak mungkinnya saya melewati proses pertama ini. 90% sudah ditanggung oleh Tuhan. Kalau boleh saya bilang 100%, kita tinggal niat, kita tinggal melangkah, titik. Dapat. Para kekasih, yang pertama dibenarkan oleh darah Yesus. Coba, apa sih usaha saya? Gak ada. Saya cuma ambil perjamuan kudus pagi ini. Saya percaya dan saya bertekad, berkomitmen. Saya berikrar pada diri saya sendiri bahwa saya akan berjalan dalam jalan Tuhan. Bahwa saya akan hidup dalam kebenaran, saya akan melayani Dia seumur hidup saya sampai pada hari dan nafas saya yang terakhir. Cuma itu yang saya bisa kembalikan sebagai ucapan terima kasih kepada. Tidak ada lagi. Mau apa lagi? Kalau saudara punya anak-anak kecil yang belum mengerti keselamatan, belum mengerti tentang Kristus, anak-anak saudara katut dengan saudara. Saudara, sampai anak-anak saudara menjadi besar, mulai mengerti akan jalan keselamatan, saudara. Jadi betapa pentingnya saya dan saudara di awal tahun ini sudah mempunyai ilmunya. Tuhan gimana? Bukan cuma saya sendiri Tuhan, tetapi juga orang-orang yang ada dalam pengakuan saya. Pengakuan, jadi dalam perwalian saya. Mereka juga ada orang-orang yang harus diselamatkan. Saudara. Sebab apa yang Tuhan lakukan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 ini luar biasa ya saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Ya, di sini kita akan melihat fungsi tabut Allah dalam hidup kita. Segera kita akan baca ayat 30. 1, 2. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Coba, hebat sekali kan? Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Timothy Roy, belum lahir.
sudah dipanggil. Kemudian Timothy Roy dibenarkannya karena dia berbuat dosa. Sebagai manusia dia mulai dari anak-anak merangkak, kemudian mulai belajar berjalan, bisa jalan dan berlari. Dia mulai bikin dosa. Dia mulai memikirkan keinginan dosa. Pencurian, ya, kekotoran hidup, segala perkara. Itu adalah proses manusiawi. Dari dia lahir sampai merangkak, sampai bisa lari. Nah, dia mulai jatuh dalam dosa. Dia mulai jatuh dalam dosa. Sudah. Itu sebab ketika kita dipanggil oleh Tuhan dari kandungan ibunda kita, saudara, maka dia memilih kita. Dipanggillah kita. Ketika kita berbuat dosa, diampuni, dibenarkannya. Amin. Dan barang siapa dibenarkannya, dia dipermuliakannya. Jadi saudara mesti tahu, Tuhan memanggil saudara, memanggil saya, bukan untuk ditelantarkan, tetapi untuk dimuliakan. Amin. Saudara, sebentar saya akan tunjukkan, jangan terus menjadi si X. Kenapa si X? Saudara, pada gambar berikut ini, saudara, kita akan melihat kenapa si X. Saudara, si X berada di bawah hukum dosa. Jadi saudara mesti tahu, semua orang tadi saya sudah jelaskan, ada di dalam hukum dosa, berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Coba bayangin, kalau sudah umur begitu tua, berapa banyak dosanya. Kalau tidak ada proses pembenaran dan pengampunan, saudara, maka Anda dan saya akan selalu berada di bawah hukum dosa. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya, oh ya, aku berbuat dosa, harus cepat minta ampun. Karena darah Yesus menyucikan saya. Saya harus membuat satu janji dan komitmen yang baru dengan Tuhan. Tuhan, darahmu menyucikan saya. Saudara, tapi kalau saudara menunda dan saudara tetap tinggal dalam dosa-dosa tersebut, saudara, kemungkinan saudara tidak diselamatkan. Betapa penting ini message, ini khotbah. Betapa penting, saudara. Supaya saudara bisa tahu, sudah ada perbedaan antara zaman perjanjian lama yang kita tidak kepingin hidup di dalamnya. Kita sudah dikasih perjanjian baru, zaman anugerah. Amin. Apalagi, ya, sebab kita tinggal menjalani. Katakan, saya tinggal menjalaninya. Nah, para kekasih, si X ada di bawah dosa. Saudara, kemudian si X dibenarkan. Tadi yang kita baca, saudara. Sehingga dia boleh mendapat hal-hal yang great bagi si X. Padahal dia adalah mantan pendosa. Mantan pendosa. Saudara, bagaimana dia bisa mendapatkan janji hal-hal yang great bagi dia? Karena apa? Karena si X dibenarkan oleh darah Yesus dan si X bisa dimuliakan. Jadi ini luar biasa. Saya dan saudara tinggal menerima gratis. Amin. Dimuliakan berarti saudara dan saya tidak di bawah hukum dosa. Saudara dibenarkan dan saudara boleh mendapat hal-hal yang great dalam hidup saudara. Saudara, kalau kita merasa ada dosa, segera bikin beres dengan Tuhan. Maka darah anak domba Allah melalui perjamuan kudus akan menyucikan kita. Putih bagaikan salju, putih bagaikan bulu domba. Haleluya. Para kekasih, kita akan lanjut. Itu tadi dasarnya penting sekali. Saya senang saudara mengerti, ya saudara. Nah, hukum dosa dan maut itu gandeng. Itu harus dihancurkan oleh hukum roh kehidupan. Amin. Jadi kita mempunyai tabut Allah. Tabut Allah akan menindas, akan menghabisi, akan mematikan dan menghancurkan, lebur semua macam pekerjaan kuasa gelapan supaya
Anda dan saya bisa ada di dalam roh kehidupan. Amin. Katakan roh kehidupan yang membuat hidup saya mulia dan luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Haleluya. Anak-anak Tuhan, ini yang akan saya sampaikan supaya Anda dan saya mengerti, supaya tidak sampai kita tidak sadar ya. Semua katakan pasti dimuliakan melalui tabut Allah. Saudara, tabut Allah adalah naungan penyertaan. Para orang tua, please saya mohon mendoakan anak keturunan saudara, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Mereka boleh mengenyam sendiri satu masa depan yang luar biasa, saudara. Tapi banyak orang-orang tua mengatakan, mereka sudah hidup sendiri, sudah punya beban sendiri, jalan hidup sendiri, mereka menentukannya sendiri. Saudara, itu satu kesalahan yang fatal. Bila kita orang tua sudah mati, oke. Kalau masih hidup tidak boleh bilang begitu. Aku masih bertanggung jawab sampai aku mati. Saudara, itu firman Tuhan. Jadi Anda dan saya, kita harus memberikan arahan kepada anak-anak. Ayo kamu harus masuk. Minta tabut Allah, minta hadirat Tuhan Yesus mengurapi engkau, menyelimuti hidupmu sekeluarga anakku. Saudara lihat gambar ini, satu keluarga, saudara, mereka ada dalam naungan kerubion, naungan hadirat Tuhan. Saudara, kemana mereka berada, di mana mereka, situasi kondisi macam apapun mereka dan kita selalu diselamatkan. Saudara, kita harus minta. Kalau kita tidak minta, kita tidak berjuang supaya tabut Allah ada pada keluarga kita, masa depan, hari tua, kematian kita. Maka hidup ini adalah hidup yang sia-sia. Hidup ini harus menjadi hidup yang sangat berarti dan bisa dinikmati. Amin. Katakan luar biasa. Saya mau yang ini. Para kekasih, tidak usah dibaca ayatnya. Di dalam Imamat 16 ayat 14 sampai 15. Setahun sekali. Berapa kali? Satu kali. Berapa lama? Setahun. Setahun sekali itu imam besar masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Kalau saya mengumpamakan ini adalah ruangan Maha Kudus. Ini adalah ruangan kudus. Maka ini adalah halaman. Imam besar akan masuk melalui pintu kemah. Dan dia masuk. Nah, dia membawa apa? Dia membawa darah dari korban yang telah disembelih di halaman. Saudara, di mezbah bakaran. Dan darahnya, karena ini korban sudah dibakar, darahnya diambil, dibawa. Dan imam besar dengan jubah kebesarannya, maka hadirat Tuhan akan turun kepada dia. Ya, dari halaman dia membawa satu mangkok berisi darah, dan dia membawa sejenis kuas di sini. Dia masuk. Pada jubahnya bagian bawah itu ada puluhan bel, giring-giring. Sehingga kalau dia berjalan, kerincing, 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 ya saudara. Dan dia masuk ke ruangan kudus. Dia menjalani ruangan kudus, masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Imam-imam di luar mendengarkan, masih bunyi kerincing enggak? Umpamanya sampai lama tidak ada bunyi kerincing, berarti imam tidak jalan dong. Apa yang terjadi dengan dia? Pasti imam besar mati di dalam. Kenapa imam besar mati di dalam? Karena dia tidak kudus. Jadi dia tidak bisa membawa itu darah untuk memohonkan ampun bagi umat Israel. Itu sebab kalau mereka mendengar, di luar mereka mendengar kerincing, kerincing, kerincing. Nah, wah masih hidup. Semua orang senang dan bersorak-sorai. Apalagi ketika imam keluar ke halaman masih segar. Saudara, semua orang bersorak-sorai memuji Tuhan. Bahwa pengampunan dosa
permohonan ampun dosa diterima oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni dosa mereka, dan mereka pulang dengan sorak-sorai, mereka membuat pesta dan makan bersama dan bersuka cita. Setahun cuma 1 kali. Kita bisa 2 minggu sekali makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Diselamatkan kembali, disucikan kembali, disegarkan kembali. Saudara, apakah ini tidak luar biasa? Kenapa Anda dan saya tidak punya satu kedekatan untuk lebih dekat kepadanya? Saudara, padahal semua gratis, semua hebat, tinggal saudara datang, dapat, titik, engkau menikmatinya. Namun banyak anak Tuhan masih mendengar bisikan iblis. Itu yang Tuhan menyesal. Kamu tidak berbelit-belit kayak zaman dahulu. Kamu mudah, kamu datang, ambil tubuh dan darahku. Kamu mengangkat tangan, kamu berseru kepadaku, kamu menunjukkan kesetiaan kepadaku. That's all. Aku kasih sama kamu. Apa yang kau minta? Apalagi kalau kamu bisa memberikan korban, wah aku tambah senang. Kamu tidak kasih korban, aku senang. Tapi kalau kamu bisa kasih korban, aku lebih senang lagi. Coba, begitu mudah. Saya tidak perlu datang ke rumah-rumah saudara pada awal bulan atau akhir bulan dan membawa amplop untuk meminta bagian saya kepada saudara, bagian gereja, bagian rumah Tuhan di rumah Anda. Saya tidak perlu melakukan. Banyak orang melakukan. Saya dari zaman dahulu kala, saya tidak pernah melakukan. Saudara, semua gratis, semua diberi. Saudara, tidak ada uang di sini yang saudara harus memakai ongkos dan lain sebagainya. Kenapa sih Anda dan saya untuk sesuatu yang gratis dan begitu mudah kita tidak mau melakukan? Tinggalkan kerjaan saudara, kenapa sih? Memang saudara mau mati dengan kerjaanmu? Mau mati dengan tokomu? Mau mati dengan pabrikmu? Saudara, engkau harus hidup dengan itu semua. Jangan mau mati untuk itu. Engkau harus meminta perkara-perkara ilahi yang besar dari sorga. Supaya apa? Supaya engkau mendapat kenyataan dimuliakan. Itu penting sekali. Di sini semua gratis. Tidak ada pendeta berkeliaran di rumah-rumah jemaat, tidak ada di sini. Saudara, supaya saudara mengerti bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada saudara. Dan saudara tanpa dipaksa, engkau harus lebih dekat kepada Tuhan. Itu penting sekali. Sebab Anda dan saya dengan umur yang tidak ketahuan sampai kapan, kita tetap mempunyai hubungan, kita mempunyai jalur ilahi, tabut Allah, perjamuan kudus, menjadi kesaktian Anda, menjadi berkat Anda, masa depan, hari tua, kematianmu. Dan Allah akan melakukan pekerjaan yang besar.